Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat rohaniyah, keimanan dan keislaman kita, demikian pula nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertatap muka kembali di majelis ini, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah, demikian pula dicurai oleh maghfirah darinya. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang menegakkan kalimatullah, yang telah menasihati umat, menunjukkan mana yang hak sebagai yang hak, yang batil sebagai yang batil, yang mudah-mudahan kita semua sanggup untuk istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah dan menjaga sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita, kajian tentang sirah nabawiyah, yang pada kesempatan terakhir kita membahas tentang faktor-faktor yang membuat Rasulullah SAW dan para sahabat mampu bertahan dalam tekanan Quraisy. Yang pada malam hari ini insyaAllah kita akan bahas tentang bagaimana beliau berusaha untuk mendakwakan Islam di luar kota Makkah, yang dimulai dengan perjalanan beliau untuk berdakwah di Taif, yaitu untuk mendakwai dua suku besar, yaitu suku atau kabilah Thaqif dan juga kabilah Hawazin, karena dua suku ini ada di wilayah Taif itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh saat memasuki bulan Syawal tahun 10 kenabian. Jadi ini setelah wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ditemani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu Zaid itu adalah pernah diangkat menjadi anak angkat beliau, gitu ya, yang kemudian dibatalkan oleh Al-Quran, sehingga kemudian menjadi sahabat yang juga termasuk paling dekat dengan Rasulullah SAW, karena hidup sejak masa kanak-kanaknya di rumah Rasulullah. Nah, bersama Zaid ini kemudian Rasulullah SAW berjalan kaki ke wilayah Taif, kurang lebih 75 km berjalan kaki. Ada disebutkan kurang lebih 4 hari dalam perjalanan beliau jalan kaki itu, ya. Yang kemudian sepanjang perjalanan bila bertemu dengan kabilah-kabilah yang dilewati perjalanan beliau itu, beliau dakwai. Tetapi karena Islam ini saat itu betul-betul asing, maka mereka kemudian kebanyakan menolak dakwah Rasulullah itu. Yang kemudian sesampainya di wilayah Taif, Rasulullah SAW kemudian menemui 3 pimpinan kabilah Thaqif, yaitu Abdu Yalil, kemudian Mas'ud, dan Habib, yang ketiga-tiganya merupakan putra dari Amr bin Umair, yang dulunya juga pemimpin kabilah Thaqif ini, ya. Jadi istilah Thaqif ini kalau kemudian diurut berikutnya, kalau ada nama-nama tokoh yang kemudian disebut sebagai As-Saqafi, maka itu berarti dari Bani Thaqif ini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sekedar gambaran ini saya cari-cari sekedar kita bisa membayangkan saja, dari Masjidil Haram ke wilayah Taif. Wilayah Taif ini wilayah agak tinggi, ya, dingin wilayahnya. Jadi banyak kita katakan tumbuh-tumbuhan, banyak kemudian tempat untuk
plesir di situ kalau zaman sekarang. Yang jaraknya ya kalau naik mobil ini muter-muter 94 kilo, tapi kalau jalan kaki bisa ditembus lurus saja 75 sampai 80 kilo. Yang menarik di wilayah Taif itu dulu di masa jahiliyah ada pasar yang disebut sebagai pasar Ukad. Nah, itu di situ. Kemudian kita bisa bayangkan Rasulullah ya berangkat jalan kaki dari wilayah Makkah itu ke arah timur, sebab Taif ini ada di sebelah timur tadi. Ini bisa kita lihat, sekedar bayangan saja. Jadi bukan padang pasir begitu, sejuk ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya kita lanjutkan, beliau bertemu dengan 3 orang pembesar Taif tadi, yang kemudian beliau menyeru agar mereka masuk Islam, termasuk juga menyeru agar mereka membantu Rasulullah SAW yang sedang ditekan oleh Quraisy itu. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang itu mencari suaka politik, jadi supaya ada yang membela beliau. Tapi kemudian 3 orang ini menolak mentah-mentah. Ada yang menyebutkan dalam salah satu riwayat itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang yang lebih baik daripada engkau begitu. Ada salah satu yang mengatakan begitu. Sementara yang lain menyatakan, aku tidak mau berbicara dengan engkau, khawatir 2 hal. Kalau memang engkau benar lalu kemudian aku menolak, maka aku akan berdosa besar. Tapi kalau engkau dusta, maka aku tidak mau berbicara dengan orang yang berdusta. Itu. Sehingga kemudian ditolak seperti itu. Rasulullah SAW akhirnya melihat ditolak seperti itu, ini juga ada potensi baik, potensi buruk juga. Potensi baiknya tidak masalah, yang penting bisa diterima di Taif itu, lalu kemudian bisa berdakwah kepada orang-orang di luar pembesar-pembesarnya ya. Tapi potensi negatifnya ini karena mereka menolak, bisa jadi kemudian masyarakat di sekitar itu lalu kemudian di bahasa kita dikompori, diarahkan agar kemudian memusuhi Rasulullah SAW. Karena itu kemudian Rasulullah SAW meminta, kalau memang menolak tidak masalah, tapi tolong rahasiakan aku ada di Taif ini dari orang-orang Quraisy. Sebab kalau Quraisy tahu beliau kemudian keluar Makkah mencari suaka politik di Taif itu, pasti Quraisy tersinggung. Kalau Quraisy tersinggung berarti mereka nanti akan menunggu Rasulullah SAW balik ke Makkah ditangkap. Nah itu tentu saja sesuatu yang berbahaya. Karena itu kemudian beliau meminta kepada 3 orang ini agar tidak dilaporkan. Gitu. Awalnya memang tidak dilaporkan, tapi kemudian di antara pembesar-pembesar Taif justru kemudian mengirim utusan ke Quraisy. Kirim utusan ke Quraisy nanti biar mereka yang mengurusi Muhammad ini. Nah itu. Nah, dalam kesempatan itu Rasulullah SAW kemudian tinggal di Taif kurang lebih 10 hari yang beliau gunakan untuk berkeliling, berdakwah, menyampaikan agar mereka kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, lalu kemudian kalau memang mampu untuk membantu Rasulullah SAW sehingga bisa diamankan dakwah tersebut ya. Tetapi karena orang-orang Taif keburu jengkel dengan Rasulullah SAW ya, tidak suka dengan dakwah itu, sampai akhirnya kemudian mereka rame-rame mengusir Rasulullah SAW dengan cara apa? Mengerahkan budak-budak mereka, anak-anak kecil mereka yang disebutkan dalam riwayat itu berbaris 2 barisan, lalu kemudian mencaci maki Rasulullah SAW, lalu kemudian membawa batu-batu kecil dilemparkan kepada Rasulullah SAW ya, tidak seperti di rajam. Kalau rajam batunya besar-besar, ini batu kerikil begitu. Tujuannya hanya sekedar mengusir Rasulullah SAW. Yang akhirnya dengan kondisi seperti itu, Zaid melindungi Rasulullah SAW hingga kemudian kepalanya terkena batu, terluka, sementara Rasulullah kakinya terkena batu juga terluka, berdarah ya. Yang dalam kondisi berdarah itu dengan Zaid bin Harisah lalu kemudian keluar dari Taif menuju ke arah selatan ya, ke satu kebun yang kemudian kebun itu dimiliki oleh 2 orang putra dari Robi'ah, namanya Utbah dan Syaibah. Secara ringkas, Utbah dan Syaibah ini
memang tidak mau masuk Islam, bahkan memusuhi Rasulullah, hingga saat nanti kemudian di perang Badar itu mereka berhadapan dengan pasukan kaum muslimin, sehingga Utbah dan Syaibah pun kemudian menjadi korban di perang Badar itu, tewas di sana. Ya, tetapi begitu kemudian mereka keluar, Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah ini keluar dari wilayah Taif, orang-orang yang melempari itu kemudian kembali pulang, jadi tidak melanjutkan memburu Rasulullah SAW. Ya, saat itu dalam kondisi terluka itu berjalan sampai kurang lebih sekitar 4,5 km atau 5 km dari wilayah Taif tadi, sampailah mereka di kebun putra dari Rabi'ah ini, yang kemudian duduk di bawah pohon anggur. Di situ ada temboknya, yang ketika duduk itu kemudian Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saya tunjukkan kurang lebih dari wilayah Taif itu ke wilayah kebunnya putra Rabi'ah itu sekitar, ya tadi disebutkan 4,5 kilo atau 5 kilo lah kurang lebih. Yang di situ sekarang ada masjid namanya Masjid Al-Qu'. Jadi kalau mau menelusuri di mana Rasulullah kemudian berdakwah, di mana kemudian dilemparinya, di mana kemudian beliau berlindung, itu ada di sini. Nah, saya sekedar biar bisa kita bayangkan itu. Nah, ini sekarang di wilayah tempat Rasulullah duduk itu ada masjid yang disebut sebagai Masjid Al-Qaw, ya, atau Al-Qaw gitu. Masjid kecil, ya. Jadi masih sederhana begini, dari batu begitu, ya. Di dalamnya juga sederhana, tapi tentu saja ini bukan dibangun di masa Rasulullah, tidak. Ini di masa-masa berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW sambil duduk itu kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sulitnya dakwah di Taif tadi. Nah, ini memang menjadi rahasia para nabi dan para rasul. Kalau menghadapi masalah itu tidak curhat, tidak mengadu kepada sesama manusia, selalu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini beliau menyampaikan doanya yang terkenal, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, kepadamulah aku mengadukan kelemahanku dan kurangnya kesanggupanku dan rendahnya diriku di hadapan manusia itu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Tuhan dari kalangan orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa diriku ini hendak Engkau serahkan. Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang Engkau kuasakan dia atas urusan. Rasulullah mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendak dikemanakan aku ini ya Allah. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, jika Engkau tidak murka kepadaku maka aku tidak peduli. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli, akan tetapi nikmatmu itu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi kegelapan. Wasulaha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan menjadi baiklah perkara dunia dan akhirat. Min antunzila bi ghadabik, yang itu lebih baik daripada Engkau turunkan murkamu kepadaku. Au yahilla alayya sahadik, atau kemurkaan yang mengenai diri. Artinya Rasulullah SAW tidak peduli apakah kemudian nanti dicaci orang, apakah kemudian nanti diserang orang, atau bahkan mungkin dikeroyok, dibunuh pun, selama Allah Subhanahu Wa Taala ridho, maka itu tidak menjadi hal yang membuat beliau bingung, membuat beliau takut. Nah, di sini kita lihat bagaimana kualitas seorang Rasul itu. Jadi tidak mempedulikan apa yang kemudian menjadi tantangan dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian di akhir doanya beliau menyampaikan, lakal udba hatta tardo, bagimu pengakuan kekuranganku hingga engkau berkenan.
wala haula wala quwata illa bik, dan tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ya, ungkapan kesedihan Rasulullah SAW ini memang sangat terkenal, yang menjadi inspirasi dari para duat, para dai, yang menunjukkan bahwa memang dalam berdakwah, dalam mengarahkan manusia kepada kebaikan itu memang tantangannya banyak. Nah, itu tantangannya macam-macam, yang barangkali kemudian melemahkan kita ketika kemudian menyuarakan kebenaran itu. Tetapi sandaran terbaik tentu saja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli kemudian tantangan apapun yang ada di muka dunia ini akan ringan kalau kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kualitas Rasul, kualitas dai, kualitas mubaligh yang baik seperti itu, teguh dalam dakwahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa tadi, rupanya kedua putra Robi'ah yang memiliki kebun tersebut mendengar. Kasihan ini orang, gitu ya. Dalam kondisi terluka, lalu kemudian seperti itu, akhirnya dua putra Robi'ah ini mengutus budaknya. Mereka punya budak namanya Adas, orang Nasrani. Nah, itu diberikan kepada Adas ini ada anggur, ya, satu tangkai anggur penuh, berikan kepada Muhammad itu, yang kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika menerima itu Rasulullah berterima kasih, lalu kemudian mulai memakannya sambil mengucap Bismillah. Nah, ini Adas kaget, gitu. Kenapa begitu? Adas menyatakan, wilayah ini tidak ada orang yang kemudian mengucapkan Bismillah seperti ini. Ini bukan ucapan penduduk negeri ini. Gitu. Yang kemudian Rasulullah SAW berdialog dengan Adas itu, bertanya, kalau begitu engkau ini dari mana asalnya? Lalu kemudian Adas menjawab, saya Nasrani dari Ninawa atau Ninewe, gitu ya. Ninawa ini di wilayah Irak dekat Teluk, ya. Yang kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu dari negerinya orang soleh Yunus ibnu Matta, ya. Kalau bahasa Nasraninya Johan atau Yonas, gitu ya. Putranya Matius, itu kalau versi ini ya. Yang kemudian Rasulullah sebutkan berarti dari negerinya Yunus ibnu Matta. Yang ini tentu saja membuat Adas semakin takjub. Apa yang Anda tahu tentang Yunus bin Matta? Sebab apa? Orang Arab itu tidak peduli dengan Nasrani. Nah, itu. Tidak peduli kemudian dengan kisah-kisah nabi-nabi dari kalangan Nasrani. Maka Rasulullah menjawab, huwa akhi, Yunus ibnu Matta itu saudaraku. Kana nabiyan wa ana nabi. Dia itu seorang nabi, aku pun juga nabi, kata Rasulullah SAW. Maka mendengar itu, Adas lalu kemudian menunduk, menciumi kepala, menciumi tangan, bahkan menciumi kaki Rasulullah SAW yang berdarah tadi. Nah, ini dilihat oleh tuannya, dua orang tadi, putra dari Robi'ah tadi. Wah, ini dirusak oleh Muhammad, katanya. Nah, itu. Maka kemudian dua orang ini melihat, ini budak kita diracuni pemikirannya oleh Muhammad itu, dirusak gitu. Yang kemudian ketika Adas kembali dimaki-maki, kamu jangan sampai kemudian mengikuti agamanya Muhammad. Agama kamu Nasrani itu lebih baik daripada agama dia. Nah, itu. Tapi kemudian Adas membela Rasulullah SAW, mengatakan Muhammad ini, orang ini itu menyampaikan sesuatu yang hanya Nabi saja yang tahu ilmunya, tentang Yunus ibnu Matta, tentang Bismillah. Nah, itu ya, dibela seperti itu. Yang kemudian nanti pada akhirnya Adas kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, masuk Islam, menjadi orang pertama dari wilayah Taif yang masuk Islam. Nah, itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi disebutkan dalam salah satu riwayat kisah masuk Islamnya itu ketika kemudian Adas kembali menemui Rasulullah, dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat-ayat yang terkait tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Yang mendengar itu kemudian bersyahadatlah Adas. Baik, saya lanjutkan. Jadi setelah dari wilayah itu, ya ini sekedar barangkali ada kesempatan ke sana gitu ya. Jadi di wilayah Taif itu, di bawahnya sedikit ini ada
masjid yang kemudian disebut sebagai Masjid Adas, warnanya putih seperti ini, banyak kebunnya, subur begitu. Jadi Taif ini tidak seperti Makkah. Kalau Makkah itu memang asalnya perbukitan cadas gitu ya, yang kemudian banyak gurunnya. Tetapi kalau wilayah Taif ya seperti ini, subur. Itu meskipun tanahnya tidak seperti tanah di Jawa, di Indonesia yang warnanya hitam. Di sana lebih cenderung kecoklat-coklatan seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Setelah gagal berdakwah di Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali ke Makkah, ya, melalui jalan tidak langsung ke wilayah Makkah, tapi melalui jalur Qarnul Manazil yang agak ke utara. Ya. Sesampainya di wilayah Qarnul Manazil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada mendung, gitu, menaungi beliau. Yang tentu saja memang ini menjadi ciri khas seorang nabi yang selalu dinaungi oleh mendung itu. Yang kemudian ketika dilihat ternyata ada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril ini turun, kemudian disertai dengan malaikat penjaga gunung yang siap diperintah apapun. Nah, itu. Termasuk kalau seandainya diperintah untuk membalik gunung-gunung yang ada di Taif, maka siap malaikat tersebut. Ya. Nah, ini petanya. Jadi yang di sebelah bawah itu, ini Masjid Al-Qaw tadi. Ya, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Adas itu di situ. Tidak langsung ke Makkah. Kita lihat Makkah ada di sebelah baratnya. Tapi justru Rasulullah mutar ke Qarnul Manazil. Ya. Berjalan terus kurang lebih sekitar 56 kilo di As-Sailul Kabir atau Al-Qarnul Manazil itu. Di situ memang ada, kalau sekarang semua penduduk yang dari wilayah timurnya Makkah itu kalau kemudian hendak haji, mikotnya di Qarnul Manazil itu, ya, titik itu. Jadi Rasulullah berjalan sampai di situ, kemudian bertemu dengan malaikat Jibril tadi, ya, yang berarti apa? Tidak jauh dari Taif. Sehingga kalau seandainya malaikat itu kemudian mau menghancurkan Taif dari situ, tidak begitu jauh. Baik, Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perkataan kaummu kepadamu. Artinya perkataan orang-orang Taif itu yang memaki-maki, menolak dan seterusnya, ya. Dan penolakan mereka kepadamu. Dan dia telah mengutus sekarang ini malaikat penjaga gunung kepadamu, supaya engkau perintah kepadanya menurut apa yang engkau kehendaki terhadap mereka, yaitu terhadap kaum Bani Saqif. Artinya kalau Rasulullah mau memerintahkan malaikat itu menghancurkan, dihancurkan oleh malaikat tadi. Yang kemudian malaikat gunung yang diutus bersama Jibril tadi menambahkan, wahai Muhammad, dzalik, ya memang begitulah, maka terserah keinginanmu. Jika engkau mau aku himpitkan kedua gunung yang besar ini kepada mereka, tentu kukerjakan. Jadi di dekat Taif itu ada disebut Al-Akhbashan. Al-Akhbashan ini dua gunung, ya, yang kemudian salah satunya dikenal dengan nama Bukit Qoiqoan kalau tidak salah, yang kemudian kalau mau diperintahkan untuk dihimpitkan kepada Taif, maka akan dihimpitkan oleh malaikat itu. Nah, yang menarik adalah jawaban Rasulullah SAW. Yang ini insya Allah banyak disampaikan, ya. Rasulullah SAW menjawab, bal arju, akan tetapi saya berharap mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang menyembah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini kualitas seorang nabi, tidak menaruh dendam di situ. Jadi Rasulullah SAW diusir, dilempari, dirajam seperti itu, lolos dari ancaman mereka, tidak kemudian ketika mampu untuk membalas dendam, beliau tidak kemudian melampiaskan dendamnya tadi, tidak. Tapi justru kemudian tidak perlu, jangan dihancurkan Taif itu. Sebab barangkali kemudian dari keturunan mereka nanti akan muncul orang-orang yang kemudian masuk Islam, orang-orang yang kemudian membela agama Allah ini. Dan memang terjadi seperti itu. Sebab apa? Ketika kemudian Rasulullah SAW itu mampu menaklukkan kota Makkah di tahun 8 Hijriah, ya, yang akan kita bahas nanti, itu kemudian kabilah Saqif mengirim utusannya kemudian menyatakan masuk Islam. Tapi tidak ketika masih Rasulullah di Makkah itu. Jadi cukup lama memang, lambat memang masuk Islamnya Saqif itu. Tetapi mereka kemudian menjadi kelompok yang membela Rasulullah SAW ketika masa-masa berikutnya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita bisa melihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril dan juga malaikat penjaga gunung ini menunjukkan bagaimana pribadi Rasulullah SAW itu tidak pendendam. Karena itu kemudian ini menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran, meluruskan orang, mengajak orang kemudian keluar dari kesalahannya, maka sikap kita, akhlak kita itu mesti mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang tidak ada dendamnya. Disebutkan dalam salah satu riwayat di kitab Sahih Bukhari bagaimana Rasulullah SAW itu mengumpamakan dirinya dengan manusia. Mathali wa mathalun nas, kata beliau. Perumpamaan aku dan perumpamaan manusia itu bagaikan orang yang menyalakan api, ya, di tengah malam, entah itu api unggun atau barangkali sekedar obor. Ketika kemudian api itu menyala, menerangi sekitarnya, lalu kemudian muncul laron, muncul hewan-hewan yang kemudian mendatangi api tersebut. Sebab kita tahu hewan-hewan ini, serangga-serangga ini kalau ada api, ada nyala cahaya, itu pasti datang. Yang pasti mereka tentu saja karena ini api terbakar. Nah, lelaki yang menyalakan api ini itu akan menjauhkan serangga-serangga itu, laron-laron itu agar tidak terbakar. Tetapi kemudian tetap saja serangga itu memaksa masuk ke api tersebut. Nah, itu perumpamaan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sampaikan, ana akhidun bihizamikum. Aku memegang tali celana kalian, tali sabuk kalian itu, agar kalian tidak masuk neraka itu. Tetapi ada juga orang yang kemudian meskipun sudah ditahan masih ingin nyemplung juga ke neraka. Nah, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Sehingga kita bisa melihat seorang dai, seorang mubaligh menyampaikan kebaikan, kebenaran, gitu. Maka sikapnya itu bukan kemudian sikap gagah-gagahan, sikap ingin menang sendiri, tidak. Dia ingin menyelamatkan umat manusia ini. Nah itu yang disampaikan. Makanya kemudian Rasulullah SAW ketika di Taif itu tidak kemudian merasa sudah hancurkan saja Taif, tidak. Yang beliau pikirkan bagaimana kemudian menyelamatkan mereka. Kalaupun tidak mereka, barangkali kemudian anak keturunan mereka. Nah ini, sehingga kita bisa melihat sikap seperti ini, akhlak seperti ini menjadi kualitas yang paling baik dalam diri seorang dai, seorang mubaligh itu, sehingga kemudian tidak memunculkan hal-hal yang negatif, tapi selalu berpikiran positif. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, lalu beliau melanjutkan perjalanan hingga sampai di Lembah Nakhlah. Ya, Lembah Nakhlah ini setelah Qarnul Manazil menuju wilayah yang disebut sebagai Az-Zimah. Ya, saya tunjukkan petanya, daerah subur. Jadi Qarnul Manazil ini yang di sebelah timur itu, lalu berjalan kurang lebih sekitar 36 kilo sampai di wilayah yang disebut sebagai Az-Zimah di situ. Di situ memang lembah. Jadi bukit-bukitnya di atas, ini di bawah. Nah, namanya lembah kosong, Allah Subhanahu wa taala rupanya kirimkan kelompok utusan jin diam-diam tanpa diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian mereka mendengarkan kalau Rasulullah sedang sholat di situ, mendengarkan bacaan Rasulullah terkait tentang Al-Qur'annya, yang kemudian disebutkan kisah ini di dalam surah Al-Ahqaf mulai dari ayat 29. Kita simak firman Allah Ta'ala, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, yaitu pembacaan Al-Qur'an tadi, qalu ansitu, mereka berkata diamlah kalian. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, ketika pembacaan Al-Qur'an itu telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Nah, ini Rasulullah tidak tahu ketika Rasulullah kemudian membaca Al-Qur'an ketika bermalam di wilayah itu ada jin-jin yang mendengarkan Rasulullah SAW. Begitu tahu ternyata itu benar, mereka pulang ke kampungnya masing-masing memberi peringatan kepada jin-jin yang lain. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, yaitu Al-Qur'an, unzila min ba'di Musa, yang telah diturunkan sesudah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yahdi ilal haq,
yang memimpin pada kebenaran, wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Kemudian, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, wa yujirkum min adzabin alim, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Ya. Kemudian disebutkan dalam surah yang lain, surah Jin. Ya, surah Jin ini kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Ada yang mengatakan jangan baca surah Jin kalau tengah malam. Kenapa? Nanti jin datang betul. Itu ada kepercayaan seperti itu. Ya. Padahal ya surah biasa. Baik, di ayat 1 ayat kedua disebutkan, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasannya telah mendengarkan sekumpulan jin. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan itu. Yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Fa amanna bihi, lalu kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun secara zahir beliau itu dai untuk umat manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala kerahkan juga makhluk yang berbeda yang kemudian menjadi penyokong dakwah beliau, yang kemudian menyebarkan kebenaran itu di kalangan mereka juga. Ya. Berikutnya, setelah turun surah Al-Ahqaf dan juga surah Al-Jin ini kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjadi bergairah di situ. Kenapa? Kita bisa melihat di Makkah sepertinya sudah buntu. Bagaimana Quraisy itu kemudian menekan beliau dan para sahabat. Lalu kemudian ke Taif beliau berusaha, buntu juga. Nah itu. Tapi kemudian Allah turunkan surah Al-Ahqaf ini, surah Jin ini, yang menunjukkan bahwa ada sisi-sisi lain bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu, di mana kemudian kalangan jin pun ada yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Akhirnya bersemangat beliau. Ya. Yang di sini kita bisa melihat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 32 ini menjadi penyemangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bunyinya, wa man la yujib da'i Allah, dan siapa yang tidak mengijabahi, yang tidak menjawab seruan dari da'inya Allah, falaisa bimu'jizin fil ard, maka orang itu tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah di muka bumi ini. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada baginya dari selain Allah itu pembantu-pembantu atau pelindung. Ya. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Sehingga dengan ini Rasulullah SAW bersemangat, yang kemudian hendak kembali ke Makkah lagi, yang disebutkan dalam salah satu riwayat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang menyertai Rasulullah itu, ketika Rasulullah berniat untuk kembali ke Makkah, Zaid bertanya, ya Rasulullah, apa tidak khawatir? Itu Quraisy sudah menekan kita, ya, sudah melakukan persekusi, bahkan bisa dikatakan sudah mengusir Rasulullah SAW dari kota Makkah itu. Kenapa kemudian engkau kembali lagi ke situ? Ya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW menjelaskan Allah akan membantunya. Dengan ayat itu menjadi penjelas bahwasanya siapapun yang tidak menjawab, yang tidak kemudian mengijabahi dakwah Rasulullah, itu merugi. Itu kemudian justru yang menjadi orang-orang yang sesat. Nah itu. Maka kemudian Rasulullah berniat kembali. Nah ketika kemudian mendekati Makkah, bukan kemudian lalu kita katakan tidak peduli dengan kondisi Makkah. Ya. Sebab Rasulullah sudah tahu bahwasanya orang-orang Quraisy ini mendengar kisah beliau berangkat ke Taif itu, yang tentu saja bagi orang-orang Quraisy ini berarti Muhammad berkhianat kepada kita, mengkhianati kabilahnya sendiri, minta tolong kepada Sakif itu. Ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW tidak gegabah ketika masuk kembali ke kota Makkah itu. Beliau meminta dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini partnernya Quraisy. Ya. Salah satunya yaitu meminta kepada Al-Akhnas ibnu Syarik agar mau memberi perlindungan kepada Rasulullah SAW. Tapi Al-Akhnas menyatakan menolak, nggak berani. Kenapa nggak berani? Kami dari Bani Khuza'ah itu
merupakan halif atau aliansinya Bani Zuhra, tidak bisa kemudian membela Rasulullah yang dari Quraisy ini. Lalu kemudian beliau mengutus orang lagi menemui Suhail bin Amr. Begitu juga Suhail menolak, tidak berani. Sebab apa? Bani Amir yang dari Suhail ini itu tidak bisa kemudian melindunginya lawannya Bani Ka'ab. Artinya apa? Bani Hashim itu dianggap musuhnya Bani Ka'ab, sehingga tidak bisa kemudian Bani Amir yang merupakan penyokongnya Bani Ka'ab itu melindungi seorang Bani Hashim. Nah, itu. Sampai akhirnya tinggal satu orang lagi yang bisa dimintai pertolongan. Akhirnya Rasulullah mengutus agar menghubungi Mut'im ibnu Adi. Ya, Mut'im ibnu Adi ini musyrik, dia. Musyrik tetapi dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Mut'im ibnu Adi ketika kemudian dimintai tolong untuk melindungi Rasulullah langsung siap. Beliau minta anak-anaknya berkumpul, pasang senjata kalian, bawa pedang, bawa tombak, bawa macam-macam. Itu termasuk juga meminta kepada kaumnya dari kalangan Bani Adi itu siapkan senjata untuk mengawal Muhammad ibn Abdullah yang mau kembali masuk ke Makkah itu. Yang begitu sudah siap semua, akhirnya utusan Rasulullah diminta kembali. Kamu kembali temui Muhammad itu, sampaikan agar dia masuk ke Makkah, kami akan lindungi. Yang kemudian Mut'im ibn Adi minta kepada anak-anaknya, masing-masing dari kalian berjaga di pojok-pojoknya Ka'bah. Siap di situ. Nanti aku akan di situ menyampaikan maklumat kepada orang-orang Quraisy. Akhirnya kemudian Rasulullah mendekat, lalu dikawal oleh Mut'im ibn Adi dengan putra-putranya, sampai kemudian ketika di hadapan Ka'bah, di atas ontanya Mut'im ibn Adi menyampaikan, wahai penduduk Quraisy, hari ini aku melindungi Muhammad, ujiru Muhammadan, aku memberi perlindungan kepada Muhammad. Nah, ini memang berbeda dengan budaya Indonesia misalnya, budaya di Jawa misalnya, tidak kenal yang namanya perlindungan seperti itu. Tapi kalau di tanah Arab, kalau ada orang yang melindungi seseorang yang lain, maka kaumnya akan melindungi orang tersebut meskipun jadi musuhnya. Nah, itu. Nah, di sini kita melihat ketika Mut'im ibn Adi menyampaikan bahwasanya dia melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar sampai di rumahnya dengan aman, maka Abu Jahal pun menyatakan setuju, ya sudah, tidak apa-apa. Gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW masuk Masjidil Haram, sholat 2 rakaat, lalu kemudian dikawal oleh Mut'im ibn Adi dan putra-putranya kembali diantarkan ke rumah beliau dengan aman. Nah, di sini tentu saja ada pelajaran yang luar biasa dari sikap Mut'im ibn Adi itu, yang menunjukkan apa? Kadang kawan kita tidak mampu membela kita, tetapi ada yang kemudian orang di luar kawan kita itu bisa kemudian diajak untuk melindungi diri kita. Yang berarti apa? Terkadang di dalam dakwah itu orang-orang yang potensial meskipun tidak dalam barisan dakwah itu bisa kemudian diajak kerjasama. Nah, ini salah satu strateginya. Jadi tidak kemudian dakwah itu harus kita semua, harus orang-orang muslim semua. Terkadang dakwah itu dibantu oleh orang-orang yang belum masuk Islam. Nah, itu. Dan itu terjadi di sepanjang dakwahnya Rasulullah. Terkadang ketika beliau misalnya mengumpulkan kaum muslimin untuk perang, gitu, ada orang musyrik datang, wahai Muhammad, aku mau bergabung. Apakah engkau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Belum. Tidak. Nah, itu. Tetapi ada orang yang seperti itu. Gitu. Ada orang-orang yang kemudian karena keteguhan seorang mubaligh, karena keteguhan seorang dai, lalu kemudian dia tertarik untuk membelanya. Nah, ini. Itu terjadi. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, dari jaza Mut'im ibn Adi ini memang diingat oleh Rasulullah SAW. Mut'im nanti itu punya putra namanya Jubair ibnu Mut'im, yang kemudian Jubair ini masuk Islam, menjadi sahabat Rasulullah SAW, dan hadisnya banyak, gitu ya. Nah, dalam salah satu peperangan, yaitu tepatnya di perang Badar, Rasulullah itu kan akhirnya nanti mampu menawan sekitar 80 orang Quraisy. Nah, itu. Lalu Rasulullah sampaikan, seandainya Al-Mut'im ibnu Adi masih hidup, lalu dia mengajakku berbicara tentang para tawanan yang busuk ini, maka tentu aku serahkan mereka kepadanya. Artinya, kalau seandainya Mut'im ibn Adi itu minta, wahai Muhammad, bebaskan orang-orang itu, maka oleh Rasulullah pasti akan dibebaskan. Kenapa? Karena dulu Mut'im itu berjasa kepada Rasulullah SAW, menjaga beliau masuk kota Makkah aman. Nah, di sini kita bisa melihat Rasulullah pun
tidak melupakan jasa orang-orang yang kemudian membantu beliau meskipun belum masuk Islam. Nah, itu. Sehingga di sini kita bisa melihat akhlak beliau, akhlak Rasulullah SAW itu kepada sesama muslim tentu luar biasa. Termasuk juga kepada orang-orang di luar Islam itu juga luar biasa. Orang yang memusuhi beliau itu memang ditempatkan sesuai dengan permusuhannya. Tapi kalau kemudian orang yang membantu beliau, maka beliau pun berbuat baik sesuai dengan kebaikannya orang-orang yang tidak memusuhi tadi. Karena itu kemudian dalam hubungan interaksi manusia dengan sesamanya ataupun muslim dengan orang yang di luar Islam, itu memang tidak harus Anda bukan Islam lalu kemudian ditelantarkan ataupun tidak dibantu. Tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sikapnya adil betul. Muslim yang baik, maka kemudian Rasulullah pun membalasnya dengan baik. Bahkan orang yang kemudian non Muslim pun tidak baik, tetapi kemudian bersikap secara duniawi baik kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun bersikap baik kepada mereka. Baik, masuk nggih? Ya, monggo. Saya lanjutkan kembali dari peristiwa penolakan di Taif dan perjalanan beliau kembali ke Makkah. Kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah pentingnya keteguhan dakwah di tengah penolakan masyarakat. Yang ambil pelajarannya adalah bahwa dakwah itu bukan tentang hasil instan, ya. Tapi dakwah itu berkaitan tentang istiqomah, begitu pula amanah. Kemudian bahwa dakwah itu meskipun kemudian disertai dengan penolakan, itu bukan berarti kemudian tanda kegagalan. Ditolak itu menjadi ujian atas keikhlasan kita, istiqomah kita. Kemudian yang kedua, tentang adab dalam menolak balasan ataupun memilih untuk rahmat. Dari pelajaran yang kita ambil yaitu tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam adab beliau itu meskipun ditolak, itu beliau kemudian tidak melakukan balas dendam terhadap orang yang menolaknya, tetapi justru kemudian mendoakan mudah-mudahan muncul dari generasi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, pentingnya doa dalam kesendirian kita. Ya, ini tentu saja puncak dari ketawakalan. Artinya ketika kita menghadapi penolakan, kegagalan, kebuntuan dalam usaha kita, maka yang paling baik adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dalam kesendirian. Jangan sampai kemudian, ya sering ini kemudian ada orang berdoa itu disampaikan di media sosial. Bertawakal apa begitu. Ini sebenarnya bukan bentuk tawakal. Ketika Anda berdoa hanya dengan Allah saja. Dan itu cara dan tradisi para nabi ketika kemudian menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah pentingnya kita melihat potensi di luar kaum muslimin, ya, potensi kebaikan, sehingga apapun yang kemudian bisa melancarkan dakwah selama itu kemudian tidak melanggar syariat Allah, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah bahwa dakwah itu tidak bisa dinilai dengan respon sesaat. Artinya kalau kemudian ada respon baik lalu kemudian kita menganggap dakwah kita berhasil, belum tentu. Bisa jadi kemudian ada kemunduran. Sebaliknya juga ketika ada penolakan, belum tentu kemudian itu menjadi pertanda kegagalan dakwah kita. Sebab bisa jadi kemudian hanya belum biasa saja. Karena itu kemudian yang diperlukan adalah istiqomah dalam menyampaikan nilai-nilai kebaikan itu, sehingga kemudian masyarakat pun menjadi terbiasa dengan kebaikan tadi, sehingga merubah jalan hidup mereka. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita agar kita selalu istiqomah dengan keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, dan yang paling penting yaitu menyampaikannya kepada orang lain agar menjadi amal jariah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya persilakan, monggo ada pertanyaan. Saya tanya Ustaz tentang dari Sirah Nabawi yang terakhir saya katakan ya, mengatakan bahwa Rasul itu dari sebagai penguat dari agama lain. Kan ada yang walaupun
sebagaimana yang dibolehkan. Ya. Baik, terkait tentang asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum, surah Al-Fatah itu gitu. Ini kita bisa melihat prakteknya di masa para sahabat ketika muncul Al-Khulafaur Rasyidun. Sekedar contoh misalnya Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah itu punya pembantu seorang Nasrani. Gitu. Yang pembantu ini hanya mengurusi rumah tangganya. Yang kemudian oleh Umar bin Khattab didakwai, masuk Islamlah engkau. Kalau engkau masuk Islam, aku akan beri amanat banyak untuk mengurus kaum muslimin. Nah, itu. Tapi kemudian pembantunya ini menolak masuk Islam, tetap bertahan dengan Nasrani. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, itu. Sehingga kita bisa melihat asyiddau 'alal kufar itu hanya berlaku kalau kufarnya itu memang kemudian menjelek-jelekkan kaum muslimin. Baru kemudian responnya keras juga. Nah, itu. Kita bisa melihat misalnya dalam nanti ya kita akan bahas dalam perjanjian Hudaybiyah. Itu ketika Suhaib dari perwakilan Quraisy ketika melakukan perjanjian itu agak keras. Ya, ngomongnya agak sombong. Yang kemudian dibantah, dibalas keras juga oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang bahasa kita itu bahasa sudah masuk mesu-mesu sudah itu. Dalam hadis itu sudah kalau ukuran kita itu sudah parah betul itu. Ucapan Abu Bakar As-Siddiq membantah itu. Asyidda di situ. Artinya di sini kita bisa melihat ketika kemudian ada orang-orang yang kita katakan di luar Islam, kufar tetapi kemudian tidak memusuhi, bertetangga dengan baik kepada kita, maka kita pun juga baik kepada mereka. Nah, itu. Maka kemudian ayat-ayat terkait tentang la yanhakumullah ya anil ladzina kafaru, Allah itu tidak melarang kalian dari orang-orang yang kafir yang kemudian tidak menyakiti kalian, tidak menyerang kalian. Artinya apa? Ada akhlak di situ. Karena itu kemudian kita perlu tempatkan mana kufar yang kemudian berpotensi masalah dengan mana kufar yang kemudian masih bisa diajak sebagai mitra. Maka itu kemudian kita bisa melihat ketika Rasulullah hijrah nanti ada yang namanya Piagam Madinah itu merupakan lambang bagaimana Rasulullah bertoleran itu kepada orang Yahudi, begitu juga bahkan kepada musyrik, mereka bersatu bersama-sama untuk melindungi Madinah. Nah, itu. Maka kita bisa melihat, oh ternyata dalam syariat Islam pun itu tidak selalu kemudian asyiddau 'alal kufar dalam segala hal, tidak. Asyiddau 'alal kufar itu hanya ketika kemudian al-kufar ini membahayakan kaum muslimin, baru kemudian kita keras. Yang mudah-mudahan ini supaya kita bisa dudukkan dengan baik gitu. Okay. Relevansinya Piagam Madinah dengan Piagam Jakarta gimana? Ada kesamaan? Dari sisi menyatukan elemen-elemen yang berbeda memang ada kesamaannya itu. Bahkan kalau kita bisa melihat Piagam Jakarta itu kan ketika memasukkan 7 kata itu ya. Itu kan sebenarnya mirip dengan Piagam Madinah, sebab Piagam Madinah itu kan setiap pengikut, misalnya pengikut Rasulullah, kemudian pengikut Yahudi termasuk pengikut musyrik, itu berhak untuk menghukum masyarakat mereka dengan aturan mereka masing-masing. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat sisi miripnya, iya mirip di situ. Karena sama-sama kemudian memberikan kebebasan untuk menghukum bersyariat sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tetapi di Indonesia, nah ini tadi. Ini ada unsur yang kita katakan pengorbanan kaum muslimin untuk menjaga persatuan itu. Tapi tentu saja ini ya dari sudut pandang yang berbeda ya. Artinya begini, kalau di masa awal-awal kita katakan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi preambul dari Undang-Undang Indonesia itu memang semangatnya mirip dengan Piagam Madinah itu. Meskipun kemudian di perjalanannya semakin lama semakin sekuler, tetapi kita juga bisa melihat di masa sekarang banyak dari syariat Islam yang diadopsi dalam undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, macam-macam itu. Sehingga kita bisa melihat ya inilah memang apa yang kita hadapi itu. Tidak ideal memang, tetapi bukan berarti kemudian kita tinggalkan. Nah, itu yang kata Pak Nasir ketika melihat kondisi Indonesia itu, apakah kalau kemudian rumah kita banyak tikusnya, apakah rumah itu kita bakar? Enggak kan? Nah, itu. Nah, ini kita bisa melihat bagaimanapun pemimpin-pemimpin kita di awal-awal itu juga memahami bagaimana konsep politik dari Rasulullah SAW itu. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang seperti ini. Yeah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat
Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.